Tapi yang terpenting tetaplah menjadi wanita yang seutuhnya. Kalau tidak mendapatkan restu dari keluarga, jangan pernah. Kenapa? Kita harus eksis di luar sementara di dalam berantakan. Dan omitofonya, saya ini mendapat dukungan penuh dari suami, anak, dan cucu. Sehingga saya bisa bebas melayang. Salam dalam Dhamma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan Buddhis ya dalam lingkungan MBI, ya, dan ini dalam hal ini kepemimpinan seorang wanita. Nah, kita kedatangan seorang pembicara yang sesuai nih untuk topik kita hari ini ya, yaitu Ibu Jumani. Apa kabar Bu Jumani? Omitofo, sehat selalu. Semoga Romo juga selalu sehat. Oh iya, ya luar biasa. Jadi Ibu apa kegiatan sehari-hari apa aja nih? Kegiatan ya, mungkin kegiatan kerja, kegiatan rumah, dan kegiatan terkait MBI misal. Sebenarnya saya ini adalah ibu rumah tangga biasa. Cuma punya tambahan pekerjaan. Saya juga sebagai, selain ibu rumah tangga biasa, saya juga sebagai guru agama Buddha. Tingkat apa? Untuk SD dan SMP. Dan ada tambahan satu lagi. Karena saya sebagai selain sebagai guru, saya juga aktif di wihara, kegiatan-kegiatan di wihara. Akhirnya sekarang saya punya tambahan untuk menjadi Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Banten. Itu tambahan pekerjaan saya, ada 2 jadi. Wah, ini wanita super ini ya. Jadi apa? Semua bidang dijalanin ya, keluarga, pekerjaan ya, iya, dan apa kegiatan sosial ya di agama. Betul. Itu Ibu udah periode keberapa ya di MBI Banten ini? Ini periode kedua. Dan sebelum sebagai ketua MBI di Provinsi Banten, saya juga sebagai ketua wanita Buddhis, WBI di Provinsi Banten juga. Baru di tahun 2018 saya dipilih untuk menjadi ketua koordinator di MBI Provinsi Banten. Jadi ketua MBI Provinsi Banten. Kemarin tahun 2023 habis. Dan suruh melanjutkan, terpilih kembali. Akhirnya ini untuk periode kedua. Berarti dipercaya ini, Bu. Sebenarnya saya pengennya juga bergantian gitu, supaya semuanya bisa belajar, bisa merasakan gitu. Tapi alasannya pada belum siap. Tapi akhirnya ya saya lanjutkan dengan saya memilih anggota untuk yang muda-muda supaya bisa ada regenerasi. Pemuda itu biar bisa belajar, jadi nanti bisa menggantikan yang tua-tua. Seperti itu sih, Rom. Ya, oke. Apa nih kegiatan yang belum lama ini dilakukan oleh MBI Banten, apa saja nih? Seperti biasa, kemarin itu kita mengadakan kegiatan Wesak bersama. Wesak bersama tahun ini, dan baru pertama tuh kita adakan di mall. Wow. Di Mall Balai Kota Tangerang itu. Itu baru pertama MBI Provinsi Banten mengadakan kegiatan. Sebenarnya bukan pertama sih, udah yang kedua. Cuma yang sekarang ini ada pindah patahnya. 22 anggota Sangha dengan 1.115 umat untuk menghadiri pindah patah dan Wesak bersama di Mall Balai Kota Tangerang. Luar biasa ya. Iya. Banyak itu umatnya kan dari
paling barat Pulau Jawa di Cilegon, sampai di Pondok Cabe. Kebetulan kalau di Provinsi Banten itu ada 10 wihara binaan, dan pada saat merayakan Waisak semuanya bisa turun bersama-sama merayakan Waisak. Nah, jadi apa tantangan yang Ibu hadapi saat menjadi ketua MBI Banten ini, MBI Banten? Di Banten ini provinsi baru. Terus kita punya 10 wihara binaan. Jangkauannya itu jauh-jauh. Ada yang di Cilegon, ada yang di Pondok Cabe. Jadi jangkauannya itu jauh-jauh. Ada yang dekat untuk namanya di Kabupaten Tangerang, tapi jangkauannya juga lama untuk di daerah Dadap pinggiran Kabupaten Tangerang, malah perbatasan dengan Pik. Oh iya. Nah, itu kan perjalanan ke sana itu perlu kesabaran. Karena macet, jalan yang rusak oleh transportasi kendaraan yang besar-besar itu gitu. Jadi kendalanya kita itu susah untuk bisa kumpul, rapat bersama, kumpul gitu, karena oleh kendala waktu. Tapi sekarang kan sudah modern ya. Kita bisa ngumpul bersama lewat udara, melalui Zoom. Jadi kegiatan-kegiatan yang sekiranya perlu dibicarakan, kita tidak harus kumpul bersama, tapi kita bisa kumpul lewat Zoom. Nah, itu sangat-sangat membantu kami di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Itu sih. Tapi dari segi SDM gimana? SDM kami cukup baik, karena semuanya bisa yang jelas SDM itu bisa mengerti tupoksinya gitu, apa tugas mereka di bidang apa, jadi tugasnya apa, mereka masing-masing tahu, masing-masing paham, masing-masing mengerti. Jadi kita ya ada kalanya sih ada masalah, dan kita bisa pecahkan bersama. Jadi bukan satu tugas harus kamu sendiri yang melakukan, tidak. Kita bisa melakukan bersama-sama manakala di satu tugas itu ada kendala. Jadi kita bisa saling mendukung. Di situ tuh SDM kita sudah mulai bisa berjalan dengan baik. Oke. Kalau kita, menurut Ibu nih, bagaimana peran wanita ini dalam kepemimpinan Buddhis ya di Indonesia, khususnya di NBI? Sangat penting sekali ya. Penting. Sangat penting. Karena wanita ini adalah yang utama. Kan udah kelihatan itu. Membimbing di keluarga itu kan, anak-anak di keluarga itu sangat penting perannya di situ. Apalagi kalau di wihara ya, kalau tidak ada wanita, sepi itu wihara, bisa seperti museum. Ya, kan kalau kita kebaktian aja, kalau saya diundang ceramah ke wihara mana, dan bukan hanya di 1-2 wihara, rata-rata seperti itu. Kebanyakan perempuan yang hadir. Kan begitu, lelaki sedikit. Jadi peran wanita di dalam kepemimpinan ini sangat-sangat berarti dah. Dengan adanya wanita bergerak di wihara, maka akan banyak anak-anak sekolah minggu. Kegiatan-kegiatan akan bervariasi. Dan begitu, contohnya aja, kalau kita ada acara di wihara aja, ada acara Waisak di wihara, tanpa ada wanita, bagaimana? Semuanya itu rasa-rasanya wanita, konsumsi, mempersiapkan untuk puja. Yang saya lihat itu wihara lebih wanita itu lebih gesit. Ini bisa menutupi kekurangan yang pria itu lakukan kurang. Gitu loh. Jadi bisa menutupi dan bisa gercep. Gercep ya. Seperti itu.
Nah, tapi apa perbedaan antara seorang pemimpin pria dengan pemimpin wanita ini bedanya apa? Sangat sangat jelas sekali perbedaannya ya. Kalau pemimpin pria itu biasanya lebih mengutamakan organisasi itu dalam pengurusan gitu loh, dalam mengutamakan organisasi dalam sebuah kegiatan. Dia lebih mengutamakan untuk banyak membentuk cabang-cabang yang baru supaya lebih kuat. Kan seperti itu. Tapi kalau perempuan itu lebih mengutamakan hati, lebih mengutamakan perasaan. Jadi kalau perempuan itu akan bisa memaklumi kekurangan yang ada di dalam kepengurusan dan bisa membantu mencarikan solusi. Gitu loh. Membantu mencarikan solusi supaya masalah-masalah yang ada itu bisa terurai dan bisa menemukan titik temu. Gitu. Jadi dia tidak akan menjas, oh kamu tidak bisa, bukan. Tapi akan lebih, kendalanya apa ya? Apa yang perlu kita bantu? Apa yang perlu kita dorong supaya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kalau perempuan itu lebih banyak memberikan memberikan maklum gitu. Kalau tidak bisa ya udah, ayo bagaimana baiknya, pengennya seperti apa, seperti itu, tidak harus begini, harus begitu. Tidak akan, lebih rasalah, lebih mengutamakan perasaannya gitu. Memaklumi, lebih mudah memaklumi, tapi dalam memaklumin itu akan membantu mencarikan solusi. Oke, jadi ada dialog dua arah. Iya, gitu ya. Ada dialog dua arah supaya komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan solusi itu bisa terurai, masalah-masalah bisa terurai dan menemukan titik temu. Seperti itu, Romo. Selain itu ada lagi perbedaan yang lain? Apa ya perbedaan yang lain ya? Saya rasa itu yang paling penting. Itu yang paling penting sih. Komunikasi ya. Kalau perempuan lebih suka berkomunikasi gitu. Itu yang paling penting. Nah, terus apa yang Ibu lakukan misalnya supaya tim Ibu ini bisa bekerja dengan baik? Apa kiat-kiat dari Ibu Juma? Saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan sebuah inisiatif, sebuah pandangan, sebuah gagasan yang sekiranya gagasan, pandangan itu bisa dia lakukan dan membuat terwujud apa yang dia cita-citakan itu bisa terwujud. Karena kalau kita mengharuskan sementara kita tidak tahu keinginan dia, maka akan berbenturan. Tapi dengan mereka punya gagasan, punya wawasan, mereka sampaikan dan mereka bisa menjalankan, itu mungkin lebih baik gitu loh. Karena akan terwujud apa yang gagasan dan keinginan itu akan terwujud karena dari keinginan dia, gagasan dia, dan dia bisa membuktikan. Kita hanya memberikan support dan masukan kalau memang itu perlu, seperti itu saja sih. Ya, jadi kalau sesuatu itu datang dari bawah, dia lebih semangat ya, orangnya betul. Yang mengusulkan gitu betul. Ya. Harus kita terima itu. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita, akan ada benturan dan bubar. Cah. Tidak akan menjadi sesuatu, tapi akan bubar, buyar, dan tidak akan menemukan titik temu. Kalau memaksakan kehendak seperti itu. Jadi apa prioritas dari Ibu terkait dengan NBI Banten? Prioritas target mungkin yang ingin dicapai. Target yang kita inginkan sekarang ini adalah peningkatan di dalam pendidikan sekolah minggu. Itu yang paling saya utamakan. Makanya kami dibantu oleh Bante Nata, beliau selalu memberikan support supaya pandita-pandita itu juga bisa membantu dalam mengajar sekolah minggu.
memberikan formasi-formasi atau formula-formula yang akhirnya akan membangkitkan para guru pembimbing sekolah minggu itu untuk lebih semangat mendidik, membimbing anak-anak sekolah minggu itu. Jadi sekarang ini yang saya utamakan adalah dalam membina sekolah minggu. Karena apa? Sekolah minggu itu adalah nantinya yang akan memperkuat dan akan menggantikan kita sebagai akar rumput. Sekolah minggu itu nanti yang akan menggantikan kita yang tua ini. Kalau kita mengabaikan anak-anak sekolah minggu di periode-periode yang akan datang, wihara-wihara kita akan menjadi museum. Tidak akan ada kelanjutan, tidak akan ada kepemimpinan berkelanjutan. Makanya prioritas sekarang ini saya adalah pembinaan dalam sekolah minggu. Oke, jadi di situ masih butuh peningkatan dia. Sekarang mungkin masih kurang ya. Betul, betul, Mau. Karena apa? Karena di dalam pembinaan suka dan duka atau bimbingan praperkawinan, bimbingan dalam awam manggala, pandita semuanya sudah gercep, sudah siap semuanya. Di mana itu ada berita duka dan butuh bantuan untuk baca doa, untuk wihara-wihara sekitar mendukung. Jadi pandita pasti akan banyak yang hadir di situ untuk mendukung bersama-sama memimpin doa. Begitu juga dalam pelayanan perkawinan. Walaupun ada pandita yang datang tidak harus memakai baju pandita, tapi di situ bisa saling belajar. Oh, seperti ini nanti bisa memperbaiki mana ada kekurangan di wihara yang lainnya. Itulah adanya kerjasama di situ. Betul. Jadi kalau anak-anak sudah tidak menjadi Buddhis lagi, wah nanti bahaya. Generasi mendatang sudah berkurang, habis. Ya? Bukan berkurang, akan habis. Dan dari sekolah minggu itu adalah sada semakin kuat. Keyakinan itu akan lebih kuat dari sekolah minggu dari kecil itu. Harus terus kita sampai ke muda-mudinya. Tetap kita pantau, kita bimbing, kita arahkan. Supaya bisa menggantikan kita nanti. Karena yang kita khawatirkan setelah sekolah minggu ke pemudanya itu kan, kalau sadanya kurang pemahamannya tentang apa itu agama Buddha, akan lompat. Itu yang kita khawatirkan. Seperti itu. Tapi kalau sewaktu Ibu mengajar di sekolah itu, umat Buddhanya banyak gak ya? Yang SD, SMP itu? Om Mitowo, saya punya murid itu di SD itu ada 38 siswa. Di SD. Di SMP itu ada 21. Ya lumayan banyak untuk daerah pinggiran. Di saya itu Tangerangnya pinggiran perbatasan dengan Bogor. Di Cisauk tapi masih masuk gedung-gedung tinggi itu. Kita lewat pinggirannya, minggir sampai ke pinggir perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Lebih banyak murid saya itu di situ. Nah, jadi kalau kita lihat itu karakteristik umat Buddha di Banten itu seperti apa ya? Karena tahu saya Banten itu lumbung umat Buddha Indonesia ya. Luar biasa banyak. Ya? Betul. Di Banten itu untuk catatan di Kanwil itu umat Buddha itu nomor 2 setelah Islam gitu. Dan di Banten ini sudah menjadikan contoh kerukunan. Kerukunan karena banyak etnis di sana kan. Di Banten itu adalah tempat singgahnya dari Sumatera, dari Kalimantan, ya kan, dari Jawa Timur, dari Lombok, mungkin di provinsi-provinsi di Indonesia itu di Banten semuanya mewakili itu, ada itu di situ. Dan mereka itu bisa bekerja sama walaupun beda adat istiadat, ya kan, beda bahasa. Pada saat ngumpul, ya kita memakai bahasa
kebangsaan kita, pakai bahasa Indonesia kan seperti itu. Kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan adat istiadat itu. Jadi di Banten itu adalah contohnya kerukunan. Mau bisa menerima perbedaan dan bisa bekerja sama. Di Banten juga banyak majelis loh, agama budanya, bukan hanya Budayana saja loh. Betul. Ada Magabudi, ada Tridharma, ada Tanah Suci, ada Kasogatan. Kalau nggak salah itu ada 16 majelis. Banyak kan? Tapi di sana kalau kita melakukan suatu kegiatan yang beragama Buddha, itu sudah kita bisa bekerja sama. Dan setiap Waisak, ini udah 2 kali Waisak, kita itu mengadakan pencatatan perkawinan secara massal. Kami bekerja sama dengan Dukcapil. Di tahun 2023 kita ada perkawinan massal. Itu di Kabupaten Tangerang itu ada 115 yang terdaftar dan 97 yang diterima. Dan saya menerima semua beragama Buddha tanpa membedakan majelisnya. Yang penting di KTP beragama Buddha. Tidak harus ini majelis apa, enggak. Oh, jadi nggak semua diterima? Semuanya diterima. Semua diterima. Yang penting beragama Buddha saja, tanpa membeda-bedakan majelis. Itu untuk di Kabupaten Tangerang tahun 2023 itu ada 115 tapi 97 yang tercatat itu. Jadi beliau sudah punya anak, sudah punya cucu tapi belum punya akte perkawinan. Jadi di situ kita kerjasama dengan Dukcapil, kita catatkan, kita panggil Dukcapil ke wihara, kita berkatin lagi, terus dicatat, disidang, punya akta perkawinan, punya KK baru, punya KTP baru. Oke, sorry, saya agak kurang paham, Bu. Jadi dari 114, 97 yang diterima. Jadi ada yang ditolak. Ada yang ditolak. Kenapa? Yang ditolak itu mungkin ada administrasi yang kurang, tapi seiring waktu sekarang sudah semuanya. Cuma 1 yang belum bisa. Karena itu ada sesuatu. Gitu. Oke. Kalau yang di tahun 2024 ini di Kota Tangerang ada 10 pasang dan semuanya lolos, semuanya bisa. Dan hari Senin nanti 5 yang minggu kemarin 5 sudah dapat surat-suratnya, akte perkawinan, KK dan KTP baru. Untuk yang 5 lagi Senin besok dari Dukcapil sudah. Jadi kita kerjasama dengan Dukcapil. Untuk tahun depan kami ada Waisak bersama dan pencatatan perkawinan juga untuk di Tangerang Selatan. Jadi kita step by step. Karena kita tidak bisa bersama-sama antara kota dan kabupaten. Jadi Dukcapil kota yang ngurusin kota, kabupaten ngurusin kabupaten. Nah ini program selanjutnya Waisak bersama dan pencatatan perkawinan di Kota Tangerang Selatan untuk tahun depan. Mengapa nih mereka harus mencatatkan perkawinan itu? Alasannya kenapa? Itu sangat penting ya, Moya. Okay. Pada saat saya itu terjun ke wihara-wihara, itu ada umat yang mau melahirkan itu untuk di daerah Kabupaten Tangerang, dan dia itu tidak punya kakak karena tidak punya akte perkawinan. Jadi kan tidak punya dapat bantuan dari pemerintah itu ya. Harus membayar sendiri dan kebetulan harus operasi. Itu kan biayanya besar. Setelah saya tanya kenapa? Saya tidak punya akte perkawinan, Bu. Jadi begini. Terus banyak, Bu, kita yang belum punya banyak begini. Metapo, kata saya. Harus bagaimana ini saya? Jadi kalau tidak punya akte perkawinan, tidak punya surat menyurat, waduh, bahaya ini. Banyak sekali yang apa itu namanya? Yang tidak punya surat-surat itu akhirnya banyak sekali yang dirugikan gitu. Betul. Nanti anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah dengan baik, tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain, kan seperti itu.
Nah, dari situ akhirnya kami ke Dukcapil, berbicara dengan Dukcapil dan mendapatkan solusi, akhirnya kita programkan itu dan sudah berjalan ini. Ya, sebagai apa untuk mendapatkan berbagai hak warga negara. Betul. Iya. Supaya keluarga ini juga mendapat pengakuan pemerintah. Betul. Dan untuk hal ini saya pun tidak terus hanya dengan karena saya beragama Buddha, yang saya aja yang saya tuntaskan, enggak. Kebetulan baru kemarin ini penerimaan murid baru, ada anak yang masuk tapi tidak punya surat-surat karena maaf itu kalau itu kan nikah siri gitu ya di umat. Itu kan nikah siri. Saya terkutuk, aduh ini harus ada surat supaya dapat bantuan bos, dapat bantuan anak tidak mampu, kan seperti itu ya. Ya akhirnya saya bawa surat-surat itu, saya antar ke kelurahan, karena saya tidak tahu prosesnya untuk mereka kan. Saya minta tolong ke kelurahan supaya ini dituntaskan dan Omitopo sih. Jadi kelurahan menuntaskan masalah itu dan sekarang sudah berjalan. Saya selalu pantau sudah sampai mana Pak Lurah, Pak. Kebetulan kami juga di kampung juga selalu ada koordinasi dengan aparat desa seperti itu. Saya dengar umat Buddha di Banten itu militan ya, betul? Wih, sangat militan. Oke. Seperti apa mereka? Militan. Beliau itu sangat menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang ada. Jadi beliau lebih suka melestarikan tradisi-tradisi. Seperti apa, Bu, tradisi? Untuk kesenian. Ada kan gambang kromong, ya. Gambang kromong kalau yang tidak tahu kan negatif gitu kan ya. Nah, tapi sekarang seiring waktu mereka itu lagu-lagu Buddhis dijadikan musik gambang kromong loh, Ma. Oke. Iya. Jadi kita biasakan bisa nyewa itu gambang kromong dengan lagu-lagu Buddhis loh. Bagus kan itu? Betul. Karena akhir-akhir ini gambang kromong itu negatif dipandangnya kan ya, dengan joget-joget dengan itu. Nah, sekarang sudah ada pembaharuan itu dengan adanya gambang kromong lagu-lagu Buddhis dan adat-adat biasaan, adat tradisi-tradisi masih dijunjung tinggi di sana. Ada acara Joko juga dipakai, masih dipakai, masih dirayakan dan masih dihormati. Itu umat Buddha di Tangerang itu, di Banten itu. Ya, justru dengan cara itu ini ya, agama Buddha menjadi memasyarakat dan makin kuat sadanya, makin kuat keyakinannya. Seperti itu. Jadi musik musik populer gitu di sana ya. Setiap acara pasti ada itu. Kwan Im Sajid pun ada gambang kromong kalau di sana itu. Karena ya untuk melestarikan budaya itu. Nah, jadi kembali ke topik pemimpin wanita. Yang menjadi panutan Ibu sebagai seorang pemimpin Buddha, agama Buddha, mungkin yang wanita ini siapa? Kalau di Indonesia itu saya ke Ibu Parwati Supangat tuh ya. Oh, Parwati. Kebetulan saya beberapa kali tuh selagi masih hidup saya ketemu sama beliau. Saya suka bertanya. Saya suka curhat sama beliau. Kalau curhat sama beliau, beliau tertawa saja sih. Ya seperti itu. Jalani saja. Ya emang seperti itu. Biar mengalir. Nanti dari situ kamu akan mendapatkan Kalau kamu menolak karena tidak sesuai dengan keinginanmu, maka kamu akan lebih menderita. Akhirnya pun itu saya bawa di dalam kepemimpinan ini. Saya tidak bisa memaksakan kehendak. Tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Ya akhirnya itu, saya mau bisa menerima curhatan mereka, kemauan mereka, inisiatif mereka, dan
apa yang mereka bisa jalankan. Saya jadi bisa lebih menerima, dan ternyata itu malah bahagia gitu. Okay. Selama kita memaksakan keinginan kita harus begini, harus begitu, harus, malah menderita karena tidak akan tercapai gitu. Jadi ya betul itu, maka saya selalu ingat, dan teruslah belajar, karena belajar itu bukan hanya membaca, tulis, dan berhitung. Dari kamu belajar di setiap kejadian, belajar dari setiap masalah, belajar dari setiap apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu, maka kamu akan bisa menyeleksi mana yang baik dan mana yang harus dijalani. Ya itulah, ternyata saya tadinya takut jadi pemimpin. Saya tidak ada keturunan pemimpin loh, iya kan? Saya tidak pernah kursus untuk jadi pemimpin loh, dan ternyata tidak perlu itu, tidak perlu kursus, tidak perlu harus berpendidikan tinggi, tidak harus. Tapi ternyata harus banyak belajar dari lingkungan, dari setiap kejadian, belajar dari hati dan pikiran, belajar dari setiap step by step yang kita lalui. Itu akan membawa kita menjadi lebih bisa memecahkan masalah dan bisa menerima apapun yang terjadi. Itu akan enjoy, tidak menjadi beban, tidak akan menjadi beban di dalam setiap kepengurusan. Seperti itu sih. Luar biasa ya, jadi inspirasi dari beliau ya. Betul, ya. Betul. Kalau untuk yang itu ya dari Master Hsien Yun itu yang dari Seci itu ya, beliau tanpa membeda-bedakan, bisa membantu siapapun yang membutuhkan. Makanya ya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, biarpun beliau itu anak-anak beragama lain tapi membutuhkan bantuan dan saya bisa, kenapa enggak? Betul. Kan begitu Maya. Walaupun saya tidak bisa secara langsung, tapi saya bisa menjembatani. Kan begitu. Kalau saya bisa langsung saya urus, tapi kan karena saya tidak tahu prosesnya beliau bagaimana, saya sampaikan ke yang lebih paham. Ke kelurahan kan lebih paham. Tolong Pak, ini ada anak yang tidak punya ini karena menikah secara begini-begini. Jadi beliau yang, nah itu menjembatani aja. Walaupun tidak bisa secara langsung menyelesaikan tuntas, tapi saya menjadi jembatan untuk bisa ke sana. Hal-hal itu yang saya kadang berpikir, kenapa ya sebenarnya tidak harus berat, tidak harus susah untuk bisa menolong gitu. Tapi kalau kita tidak paham di situ, tidak tahu cara memulainya. Tapi kalau kita sudah paham, oh iya ya, tanpa kita sadari pun ternyata bisa dengan sendirinya berjalan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan aja gitu kita selalu diberikan kesehatan, dan kesehatan kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu, Mo. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya. Untuk generasi-generasi wanita Buddhis mungkin yang pengen jadi pemimpin, mungkin apa pesan yang bisa ibu sampaikan gitu? Hidup wanita Buddhis. Tidak usah takut dulu, tidak usah ragu-ragu, tidak usah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Yang penting itu tadi, kita mau belajar dari pengalaman, belajar dari hati dan pikiran kita, belajar dari setiap kejadian, baik kejadian diri sendiri, kejadian orang lain, ya kan, kejadian di rumah dan kejadian di lingkungan. Tapi yang terpenting, tetaplah menjadi wanita yang seutuhnya. Kalau tidak mendapatkan restu dari keluarga, jangan pernah. Kenapa? Kita harus eksis di luar sementara di dalam berantakan. Dan omitofonya, saya ini mendapat dukungan penuh dari suami, anak, dan cucu. Sehingga saya bisa bebas melayang. Tuh, enak di situ. Tapi untuk wanita Buddhis yang ingin lebih bebas, mintalah izin dulu kepada keluarga, beri pengertian, beri pemahaman, terus komunikasi. Saat melakukan apapun sampaikan, saat melakukan kegiatan dimanapun izin. Jadi kita melakukannya itu senang hati, enteng, ringan, tidak capek. Seperti itu, nggak usah takut. Jangan takut, jangan ragu karena tidak berpendidikan, karena merasa tidak pandai, karena
merasa apa ya belum banyak kenal orang, tidak usah diragukan. Yang penting kita jalanin aja dengan senang hati, dengan pelayanan dengan hati yang tulus, gitu kan? Betul. Seperti motonya dari MBI, WBI dan Sekber kemarin, moto KPI kan seperti itu kan, melayani dengan hati. Itu akan enjoy, nggak usah takut. Oke, ya. Ya, jadi kata itu juga menjadi penutup pertemuan kita kali ini ya. Jadilah wanita yang berani ya, dan wanita super ya, seperti Ibu Zuma nih. Terima kasih, Rawa. Sama-sama ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Budayana. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan salam Buddhis, Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.